akal ya, nggak rasa mendidik gitu. Dengan beliau menyamakan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Nabi, dan saya juga nggak ngerti apakah beliau ini levelnya di mana dari segi pendidikan. Tidak boleh merendahkan, atau saya aja kalau ngomong kalimat atau nama yang beliau sebutkan itu saya gemetar gitu. Badan saya, hati saya, kalau saya itu gemetar. Di mana beliau itu seorang Suswono dengan mudahnya, dengan mikrofonnya ngomong, kenal nggak Hadijah? Hadijah kayak dia kenal Hadijah, tukang jualan apa gitu kan, ya kan? Auzubillah min dzalik, ya benar kok, tukang jualan pekerja kita hormatin ya kan, karena sembaring nyebutin nama gitu kan. Nah ini beliau, siapa itu Hadijah? Dan itu bilang nikahnya sama siapa? Nah saya juga waktu lihat video itu juga nggak begitu paham, tapi kok tiba-tiba beliau mengatakan Hadijah itu kan konglomerat. Udah beliau ngomongin janda, ya kan? Ini saya juga yang sebagai anak Betawi saya juga agak benci juga ya. Ada beberapa Betawi yang sering main-mainin kata-kata janda gitu kan. Nah ini beliau Betawi bukan, mungkin ya banyak lah. Intinya lelucon yang tidak lazim. Nah di akhir narasinya beliau bahkan menyampaikan Hadijah kan konglomerat. Nah nikah sama siapa? Udah manggil Hadijah kayak siapa, nanya nikah sama siapa. Hadirin yang di situ, yang hadir di situ jawab nikah dengan Rasulullah. Udah jelas-jelas tuh nama Rasulullah. Oh ya, Nabi kan, masih umur 25 tahun, masih muda, belum jadi Rasulullah. Nah itu contohnya. Nah dengan beliau menyatakan contohnya di akhir narasinya, dan sebelumnya beliau itu ibarat menganalogikan bahwa Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kok disamakan seperti pemuda pengangguran kota gitu. Alhamdulillah misalnya. Nah, ini yang saya sangat sedih. Jadi banyak orang tua kita ini yang perlu dilempengin ini otaknya, cara berbicaranya. Saya juga nggak tahu ya, bahkan sampai tetangga saya nih yang warga negara dari Inggris tapi asli dari Irak, juga coming from Iraq, right? Living in UK. You were surprised, right, about this blasphemy? Ya, beliau sangat terkejut gitu. Waktu beliau lihat di detik.com, lihat di TV, di YouTube also you see it, is very alarming. Jadi ini kok bisa seperti ini gitu manusia yang namanya Suswono ini. Udah itu mau mencalonkan jadi wakil gubernur, salah kampung beliau itu. Mencalonkan, ya saya nggak bawa pilkada lah, ini dari hati nurani saya sendiri gitu. Nggak usah lah saya bawa pilkada. Saya juga sebenarnya nggak mau ngapain orang. Nah kita sudah konsultasi di Polda, kita akan konsultasi lagi. Tetap kita akan perjuangkan laporan kita ini karena beliau itu menistakan, merendahkan Nabi besar kita. Dan ini mungkin kalau in other countries, maybe he get killed already ya. Kalau di negara lain, mungkin di Pakistan di mana udah di. Ya, jadi sending the wrong message. Ya. Nah, kita ya, uang juga. Ya, targetnya ya. apa, Bang? Targetnya apa? Jadi, beliau harus dipenjarakan. Beliau itu harus diberikan pelajaran agar para calon-calon pemimpin di kampung kita, di negara kita ini paham betul. Kalau bernarasi itu jangan asal ngejablak, jangan asal ngebacot. Seperti itu. Kesian adik-adik kita, anak-anak kita, kalau yang ngajarin manusia-manusia macam seperti itu. Nah, terkait laporan tadi Pak, hasilnya apa? Kami masih berkonsultasi, ini urusannya karena memang sudah di ranah pilkada dan lain-lain. Saya tetap akan memperjuangkan laporan saya. Sekarang kita akan menuju ke Gakum di Bawaslu. Kita akan laporkan itu ke Bawaslu karena beliau juga punya tim juga dari Polda yang khusus untuk hal-hal seperti ini. Nah, jadi saya sebagai warga biasa, bukan siapa-siapa, hanya anak Betawi yang sangat peduli dengan narasi-narasi yang terjadi saat ini. Dan ini satu pesan saya juga, terima kasih buat teman-teman wartawan dan para praktisi sosmed. Coba dilihat deh, kalau kita bikin searching, ini Allahu a'lam siapa yang bikin itu video. Jadi gara-gara narasi Suswono ini jadi melebar kemana-mana. Itu ada akun YouTube ya yang namanya saya belum verifikasi tapi akan saya laporkan juga. Ini jadi kemana-mana narasinya. Akhirnya apa di dalam akun YouTube tersebut, di dalam videonya itu pakai wajah
based on AI, dia bikin narasi yang menyatakan, lihat tuh, Nabi Muhammad itu kan pengangguran, nggak ada uang, nikah sama janda kaya, pas jandanya mati, dia foya-foya, nikah lagi sama banyak cewek, segala macam, sampai cerita hal-hal yang tidak ada di dalam ilmu akidah, ilmu fikih dan sirah nabawiyah kita. Tidak ada sama sekali. Nah, inilah yang terjadi kalau seorang public figure asal ngomong seperti itu. Nah, jadi sampai ada akun YouTube yang melanjutkan narasi Susono ini ke hal-hal yang sangat tidak lazim yang bisa menimbulkan banyak konflik seperti itu. Jadi sekali lagi saya anak Betawi yang sangat peduli apa yang terjadi di kampung kita. Ini keluar dari hati nurani saya nggak bawa pilkada di sini. Jadi kalau bisa dibilang di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua para pendukung Betawi Tulen, jangan pada bingung karena perintah kita udah turun dari sana. Berarti laporan polisi. Ada respon, kita diarahkan ke Gakum di Bawaslu. Berarti artinya laporannya ini ditolak karena Nggak ditolak. Jadi kita harus jalan ke Bawaslu aja. Di situ kita akan diterima laporan kita. Seperti itu. Karena saya kan bukan siapa-siapa, Bang. Saya nggak ngerti hukum, saya bukan orang hukum. Saya hanya anak Betawi yang peduli dengan ajaran-ajaran Islam, akidah-akidah dasar kita. Nah, tiba-tiba ada seperti ini, saya taunya kita lapor ke polisi karena kita minta keadilan agar diluruskan. Itu keinginan saya. Nah, setelah saya konsultasi di sini, kita diberikan nasihat agar jalurnya seperti ini. Boleh melakukan laporan seperti ini, tapi harus konsultasi dulu di Gakum di Bawaslu. Bang, satu lagi Bang, kan Abang sendiri, apakah nggak ada pendampingan hukum Bang dari pihak Abang? Kami jadi yang namanya Laskar Suku Betawi itu bukan ormas. Kalau saya ormasnya memang Betawi Bangkit, tapi kita ini dari Majelis Adat, dari kaum Betawi. Saya mewakili kaum Betawi. Saya yakin banyak abang-abang saya, adik-adik saya yang ingin berbicara sama seperti saya. Tapi mungkin karena tekanan politik atau tekanan yang lain, jadi mungkin agak kurang bebas dari segi vokalnya atau dari segi penyampaiannya. Tapi kalau saya kan alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Saya cuma takut kepada Allah. Yang ngasih kita makan juga itu kan semua Allah ya. Perantara. Surat laporannya ada. Maaf, ini pelaporannya Betawi Bangkit. Iya, laporannya Betawi. Ya, ada. Disebutnya apa ya Bang? Jangan Bang. Oh ya, yang tadi ada ininya mana ya? Ini yang tadi ada ininya mana ini? Yang ada materinya. Nah, jadi dari sini nanti kami akan lanjut ke Bawaslu. Bang. Tahan bang. Dekat dikit Bang, Saya bang. Saya turunin dikit. Nah, biar muka kelihatan. Bang, samping kanan dari sini Bang. Ya. Bang, ini kan GP Ansor juga mau melaporkan rencananya. Itu ada komunikasi nggak dengan pihak Abang? Nggak, saya tahu kalau beliau akan melaporkan juga. Tapi kayaknya sih hari ini kami yang pertama datang ke sini dan kami akan lanjut ke Gakum di Bawaslu. Ya, udah pasti. Saya akan lanjutkan untuk meluruskan narasi ini sebagai seorang anak Betawi, bukan karena urusan pilkada, ormas atau apa gitu. Hanya sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang Muslim. Ya. Bang, bukti apa di bawah Bang? Bagaimana? Bukti apa di bawah? Ya, di sini saya bawa bukti antara lain rekaman video pada saat beliau menyatakan menyampaikan hal tersebut ya, merendahkan Nabi kita di gedung Nia Agung Serang tanggal 26 Oktober kemarin itu, transkrip pernyataan, tangkapan layar dan juga mungkin kalau perlu saya juga ada bisa kita panggil saksi-saksi. Jadi ini sangat sedih sekali. Kenapa saudara-saudara, teman-teman saya, rekan-rekan media ini harus diluruskan. Dan saya juga ingin menyatakan untuk selevel seorang Suswono, karena sebenarnya beliau juga harus paham ya, kita nggak usah cerita lah. Banyak buku juga kan yang sudah menyatakan Rasulullah itu orang kaya, dia pemuda kaya waktu nikah sama Khadijah, bukan pemuda miskin gitu ya. Apalagi di buku terakhir riset dari seorang ahli sejarah Muslim asal Jordania, Dr. Abdul Fattah As-Saman ya, Abdul Fattah As-Saman dengan
Ahwalun Nabi itu bukunya itu, Ahwalun Nabi itu jelas-jelas dan diterjemahkan di bahasa Indonesia. Saya rasa di toko buku di Indonesia juga ada. Kenapa kok seorang, ya saya nggak mau bawa-bawa pilkada lagi, tapi bukan manusia seperti itu juga kan yang kita inginkan untuk memimpin di kampung kita sebenarnya. Oke, beliau khilaf, tapi ini yang perlu kita pelajari lagi, bagaimana seorang pemimpin jangan sampai teledor, jangan sampai ke bawah-bawah emosi juga, jangan sampai jadi banyak yang merepotkan. Jadi saya rasa akan ada banyak pelaporan-pelaporan seperti saya ini yang menyangkut Pak Suswono. Saya sangat sedih. Saya nggak berani bicara panjang lebar karena saya khawatir ini disebut seperti settingan atau apa. Tapi auzubillah min zalik, darah saya mendidih mendengar Nabi besar kita itu direndahkan seperti itu. Dan saya yakin ini bukan keteledoran biasa, karena ini juga merupakan satu analogi yang jelas-jelas analogi yang induktif yang ada di otak beliau. Auzubillah min zalik. Bang, ini Ini kan Pak Suswono sudah menyatakan permintaan maaf di media sosial. Oh ya, alhamdulillah beliau sudah minta maaf. Artinya kan sudah terbukti bahwa itu juga merupakan bukti kalau beliau melakukan hal tersebut. Nah, kalau proses hukum saya tetap akan minta keadilan karena beliau kan sebagai figur public figure dan calon aparatur negara juga. Jadi saya sebagai warga biasa akan menuntut beliau. Kalau perlu harus ditahan beliau, harus disel, harus dipenjarakan. Karena Allah alam pada saat beliau dipenjarakan, mungkin pikirannya akan lebih terang menderang lagi atau lebih paham. Itu aja sih teman-teman, kurang lebihnya. Kasusnya tetap abang berjalan langsung. Saya kawal terus. Kawal terus. Saya secara individu, secara organisasi, dan insya Allah saya pasti dapat dukungan-dukungan adat karena saya yakin semua saudara-saudara saya, adik dari abang saya, empok saya, cangcing, engkong saya pasti setuju dengan pendapat saya. Beliau telah menistakan, merendahkan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan Bang, satu lagi Bang, harapan abang ke instansi kepolisian dan Bawaslu sebagai apa ya penanganan kasus ini, apa harapan kedua instansi? Ya, beliau di sel, dihukum, diproses hukum, kalau perlu dipenjarakan. Karena maybe if he's doing blasphemy for the prophets, blasphemy to the prophet, maybe he can get killed, ya, or he can get burned directly, ya, in others country, ya. It's risky making false claims Ya, ini yang kita malu gitu loh. financial status of Yeah. the property. Ya, And it's not a property. ya, And jadi we hope the authorities should put stop to this. ya, jadi otoritas itu, ya saya juga malu gitu ya. Ada tetangga saya, orang dari Irak tinggal di UK, lagi jalan-jalan di sini melihat hal. Kita kan mau jadi kota global. Nah, pemimpin Jakarta kota global, ya harus yang pintar-pintar apa? Atau jangan yang teledor gitu. Kan kita malu juga sama saudara-saudara Muslim kita kan. Nah ini saya rasa teman-teman media harus memberikan satu judul atau narasi yang mendukung. Ya saya sih mau ya pemimpin kayak gitu jangan dijadiin pemimpin lah. Mungkin beliau harus belajar lagi. Maybe the person who say that, the blasphemy to the prophet, who saying the wrong things about our prophet, maybe he must go back to school, right? Or learn again. Yeah, not Learn everyone can more. say Yeah. things, you know. Yeah. Things can be said, and have to be referred to the Majlis Ulama. Iya, Majlis betul. Ulama Tergantung majelis ulama juga. can issue a statement. Iya, statement dari majelis ulama. Everybody have to agree. Iya, you know. tindakan beliau ini sebenarnya menista atau enggak sih gitu. Yeah, not single person. Iya.